Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas studi kasus etika dan profesi. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Boleh dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eka Jasmine. Oke, baik di bagian pendahuluan ini. Jadi, ketika dalam rekayasa perangkat lunak itu kan salah satu hal yang penting ya, karena insinyur itu nggak cuma dituntut untuk menulis kode-kode yang efisien, tetapi juga mereka tuh bakalan menghadapi situasi yang dimana etika itu diperlukan. Kayak semisal ya, kalau semisal ada situasi kompleks seperti kayak ada keputusan teknis, terus ada dari desainnya, terus ada bawa konsekuensi dari kode tersebut, itu tuh kan juga menjadi salah satu hal yang menjunjung tinggi etika seperti itu. Oke, jadi di tengah perkembangan teknologi ini, peran etika itu jadi lebih krusial gitu. Kenapa? Karena insinyur itu perlu memastikan inovasi ini tuh tidak merugikan. Merugikan itu tuh seperti kayak melanggar privasi, terus juga tetap mencerminkan tanggung jawab sosial dan juga lain sebagainya. Nah, laporan ini menganalisis tiga skenario dilema yang menggunakan sudut pandang etika pribadi, etika profesional, dan etika rekayasa perangkat lunak, mengacu pada kode etik ACM dan IEEE. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, jadi untuk daftar isinya, di sini ada pendahuluan, ada skenario A tentang integritas produk, terus ada skenario B tentang privasi data dan juga kesehatan mental, lalu ada C, ada bias AI dalam perekrutan dan juga kesimpulan umum secara bagaimana prinsip-prinsip etika utama. Oke, jadi kita masuk ke skenario pertama, yaitu di bidang integritas produk. Jadi di sini, semisal ada seorang insinyur menemukan bug kritis, yang dimana bugnya itu tuh bisa menggandakan transaksi pengguna sebelum, pokoknya itu tuh kondisinya sebelum rilis aplikasinya. Nah, kadang tuh ada dilema moral yang muncul kalau semisal ada skenario ini, kayak semisal di dilema etika pribadi ya, kayak aduh, bisa nggak sih saya tidur nyenyak kalau misal saya rilis ini, padahal kan aku tahu kalau misal usernya ini bisa kehilangan uang karena kan ini ada bug di transaksi ya. Lalu di sisi etika profesional sendiri itu tuh ya di mana ada kewajiban menjaga keamanan pengguna karena kerjaannya kayak gitu. Terus juga ada etika melaporkan resiko dan juga menjaga integritas perusahaan. Jadi di sini ada di mengacunya tuh ACM 1.2 ada menghindari kerugian. Lalu ada evaluasi secara menyeluruh dan juga laporkan resiko seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya untuk opsi tindakan dari skenario A, yaitu terdapat tiga pilihan opsi. Yang pertama itu kita tetap melanjutkan perilisan. Nah, di sini mengandung pro dan kontra, yang dimana pro-nya itu menjadi perilisannya tidak tertunda dan juga tekanan proyek kita akan menurun. Namun kontranya dengan kita merilis itu akan merugikan pengguna, lalu juga akan melanggar do no harm, lalu resiko hukum dan juga reputasi reputasi kita bisa terancam. Nah, untuk opsi yang kedua itu kita bisa untuk menunda perilisan dan memperbaiki. Nah, terdapat pro dan juga kontra, di mana pro-nya itu user akan merasa aman, lalu integritas teknisnya dapat terjaga sesuai dengan kode etik. Namun kontranya, jadwal untuk perilisan dapat mundur dan juga atasan menjadi tidak puas karena jadwal jadwal yang mundur tadi. Lalu ada opsi yang ketiga, yaitu laporkan kepada CTO, yang dimana pro dari opsi ini adalah keputusannya objektif, lalu menghindari tanggung jawab yang sepihak, dan juga lebih transparansi. Untuk kontranya yaitu potensi konflik di internal. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi skenario A, yang pertama yaitu kita menunda rilis, yang dimana kita tetap memprioritaskan keamanan user dan juga memperbaiki bug kritis. Lalu juga melaporkan kepada manajemen untuk eskalasi risiko secara formal ke CTO untuk keputusan bersama. Nah, kita kelompok kami merekomendasikan kombinasi opsi A2 dan juga A3, yang dimana menunda perilisan dan juga melaporkan risiko secara formal
adalah langkah yang paling etis karena mengutamakan keselamatan user dan juga mematuhi kode etik rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan kode etik saya. Baik, pada slide ini kita membahas skenario kedua yang berkaitan dengan isu privasi data dalam konteks lain kesehatan mental ya. Em, Masalahnya dimulai ketika seorang insinyur diminta memakai transkrip percakapan chatbot untuk kebutuhan iklan. Nah, walaupun katanya data itu sudah dianonimkan, tetap saja ini menyangkut informasi yang sangat pribadi dan sensitif ya. Nah, dari sisi pribadi itu sendiri, tentu ada rasa tidak nyaman karena pengguna biasanya berbagi cerita yang mungkin sangat emosional. Lalu dari sisi profesional, kita punya tanggung jawab menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan data di luar tujuan awal pengguna. Nah, lalu kode etik ACM dan IE juga sangat jelas. Kita harus menghormati privasi, menghindari kerugian, dan tidak mengeksploitasi data sensitif. Jadi scanner ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan pengguna, terutama ketika menyangkut data yang sifatnya sangat pribadi seperti kesehatan mental. Bisa lanjut eh, slide selanjutnya. Nah, lalu, kita melihat tiga pilihan tindakan yang bisa diambil. Pilihan yang pertama adalah memenuhi permintaan tim marketing. Memang secara bisnis ini tuh menguntungkan karena iklan bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran. Karena ya meskipun resikonya besar, privasi pengguna bisa kayak dilanggar dan kalau misalnya sampai bocor, reputasi perusahaan juga bisa jatuh. Nah, pilihan yang kedua di sini adalah menolak menggunakan transkrip secara langsung, tapi tetap menawarkan alternatif misalnya menggunakan metadata atau pola umum yang tidak mengungkapkan identitas pengguna. Ini lebih aman dan tetap membantu kebutuhan marketing. Pilihan yang ketiga adalah melibatkan tim legal atau compliance agar keputusan yang diambil sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum. Kalau misal kita gabungkan, pendekatan paling aman dan paling etis adalah mengikuti opsi kedua dan ketiga. Tidak memakai data sensitif secara langsung dan memastikan semuanya sesuai dengan aturan dan kode etik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di skenario ini kita ketemu dengan kasus yang cukup sensitif tetapi relevan sekali dengan di dunia kerja saat ini, yaitu bias AI dalam proses rekrutan. Jadi ada sebuah model AI yang dipakai untuk menyeleksi kandidat, tapi tanpa disadari sistem ini malah mendiskriminasi pelamar menurut daerah asal mereka. Nah, di titik ini, peran seorang insinyur itu tadi menjadi sangat krusial. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak pas. AI-nya ini tidak memperlakukan semua kandidat dengan adil. Nah, dari sinilah mulai muncul konflik etika. Kemudian masuk ke etika pribadi. Kalau kita ada di posisi insinyur itu, kita pasti merasa dilema. Kita tahu sistem ini salah, tetapi karena ada orang yang dirugikan. Tetapi di sisi lain ada juga tekanan. Mungkin dari perusahaan, deadline, atau dari target bisnis. Jadi ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal nilai pribadi, yaitu keadilan, empati, dan keberanian untuk bertindak. Lalu dari sisi profesional, kita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebagai engineer, kita bukan cuma diminta bikin sistem yang jalan, tapi memastikan sistem itu adil dan tidak diskriminatif. Kalau ada risiko yang bisa merugikan orang lain, kita wajib melaporkannya dan membantu untuk memperbaikinya. Termasuk menjaga reputasi perusahaan supaya teknologi yang dipakai itu tidak menghasilkan dampak sosial yang negatif. Nah, terkait dengan etika rekayasa perangkat lunak, dilema ini tuh sebetulnya sudah diantisipasi di standar etika profesi. Ada 3 poin yang paling relevan, yaitu ada ACM 1.4 tentang keadilan. Itu kita wajib memastikan teknologi memperlakukan semua pengguna dengan adil. Kemudian ada ACM 2.4, yaitu menghindari bias yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai engineer, kita bertanggung jawab meminimalkan bias dalam sistem. Kemudian ada juga IEEE 4.5, yaitu insinyur harus adil dan objektif. Keputusan teknis harus didasari data dan etika, bukan tekanan eksternal. Jadi kalau AI-nya bias, kita nggak bisa cuek. Secara profesi pun kita punya kewajiban untuk memperbaikinya. Next. Nah, setelah kita bahas ketiga skenario tadi, sebetulnya ada pola yang sama dan selalu muncul. Tidak peduli teknologinya itu apa, mau itu AI, data, atau software, tanggung jawab etis kita sebagai engineer itu tetap dipegang pada prinsip-prinsip inti. Yang pertama itu keselamatan publik. Apapun keputusan teknis yang kita ambil, dampaknya ke masyarakat harus selalu menjadi prioritas. Yang kedua ada privasi data.
Karena setiap data yang kita kelola adalah milik seseorang dan kita wajib menjaganya. Lalu ada keadilan dan non-diskriminasi. Teknologi yang kita buat itu tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Dan jangan lupa tentang integritas profesi. Walaupun ada tekanan dari atasan atau deadline proyek, kita tetap harus berpegang pada nilai profesi kita sebagai software engineer. Dan yang terakhir adalah kepatuhan etika, yaitu mengikuti pedoman ACM atau IEEE bukan cuma sebagai teori saja, tetapi juga sebagai kompas dalam pengambilan keputusan sehari-hari kita. Jadi kesimpulannya secara sederhana, teknologi itu boleh semakin canggih, tetapi etika tetap harus berjalan lebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.